Halo Jiders, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah QCY ANC Buds dan QCY Crosskey C30. Dulu tuh standar earphone TWS mahal bisa ketakar ya dari suatu fitur yang namanya ANC, Active Noise Cancelling. Ya, sederhananya itu fitur bisa ngeredam noise atau ngeredam suara-suara bising di sekitar supaya kita bisa tetap fokus dengerin audio di earphone-nya. Terus ada juga tren TWS open ear ya, TWS yang nggak perlu nyolok ke dalam telinga. Cukup dikaitin aja di daun telinga, suaranya bisa fokus dan kita bisa tetap aware sama suara-suara sekitar. Itu juga mulainya dari TWS yang harganya jutaan. Tapi nggak butuh waktu lama, fitur-fitur mahal tadi tuh akhirnya bisa kita temuin di TWS yang harganya ratusan ribu. Tapi jujur ya, kalau ngomongin soal audio sih, saya awalnya tuh agak skeptis sebenarnya. Karena ya ketika fitur-fitur mahal tadi akhirnya bisa dicobain di TWS yang harganya terjangkau, itu rata-rata biasanya tuh cuma gimmick ya, dan kualitasnya juga jauh dari harapan. Dan saya sendiri masih punya prinsip sebenarnya, kalau ngomongin soal audio ya ada harga, ada kualitas. Sampai akhirnya tuh saya nemuin produk-produk TWS-nya dari QCY. TWS yang rasanya kok too good to be true banget gitu ya. Karena TWS-TWS-nya QCY ini tuh mainnya di bawah 1 juta semua. Nah, yang satu ini udah full fitur ANC, satunya lagi ini TWS open ear yang tongkrongannya se-stylish ini. Jadi fitur-fitur mahal di sini tuh cuma gimmick doang atau benar worth it nggak sih? Yuk kita bahas. Ya, harga 2 TWS ini tuh bisa dibilang sama-sama nggak ngotak ya untuk di kelasnya. Ini ANC Buds 200 ribuan kita udah bisa dapetin TWS dengan full fitur ANC dan tongkrongannya secakap ini. Terus yang Crosskey C30 ini TWS open ear ya, desainnya cakep. Yang biasanya itu kan main di harga 1 jutaan ke atas ya. Ini cuma 600 ribuan. Untuk kelengkapan boxnya sih standar ya. Selain ada TWS dan charging case-nya juga dapat kabel charging USB Type C. Dan khusus untuk ANC Buds dia dapat ear tips cadangan. Jadi kalau misalnya kurang cocok sama yang bawaan kita bisa ganti sama yang cadangan ini. Nah, untuk charging case QCY ANC Buds ini lumayan bikin salfok ya. Jadi dia pakai tekstur ala-ala kulit jeruk ya, dan itu serasi sama earphone-nya. Nih di bagian tangkai nih. Jadi pakai motif yang kurang lebih mirip dengan charging case. Dan motif kayak gini sih justru relatif gak gampang kebaret, andai jatuh atau kebentur meja. Nah, sebaliknya yang Crosskey C30 ini malah pakai desain agak polosan ya, dan menurut saya sih kalau nyimpen TWS ini bareng kunci atau barang-barang benda-benda tajam di dalam tas ini akan relatif gampang kebaret. Jadi kalau Anda beli yang Crosskey C30 mending langsung cariin aja silikon case-nya. Terus kalau main soal fitting untuk ANC Buds ini udah cukup nyaman ya. Dia bukan tipikal yang terlalu nyolok-nyolok banget dalam telinga. Dan kalaupun ngerasa kurang nyaman sama eartips bawaan, ini bisa kita ganti atau kita tuker dengan eartips cadangan yang ada di dalam box. Tapi buat Anda yang nggak terlalu suka sama TWS yang nyolok-nyolok ya, dan ini orang yang pengen pakai earphone lebih sehat gitu ya. Ini bisa pakai yang model open ear kayak gini nih, kayak Crosskey C30. Dia pakai model ala clip atau model anting gitu ya. Jadi cukup dikaitin aja di daun telinga kayak gini, tapi suaranya tuh bisa langsung fokus ke dalam lubang telinga kita. Terus kalau dipakai buat headbanging, ini juga bukan tipikal open ear yang gampang lepas ya. Ini masih kuat banget ya. Jadi ya relatif aman kalau mau dipakai olahraga kayak misalkan jogging atau goes yang banyak goncangannya. Nah, yang saya suka pairing 2 TWS ini tuh gampang dan cepet banget. Tinggal aktifin Bluetooth di smartphone, cari TWS-nya dan udah tinggal pairing aja. Dan nggak nyampe 10 detik udah langsung connect ke smartphone-nya. Ya, ini teks banget ya sama koneksi Bluetooth 5.4 yang udah kompatibel di 2 TWS ini. Terpantau 2 TWS ini juga udah support kodek EAC ya, jadi nggak cuma bisa dipakai di HP Android, tapi juga bisa di iPhone. Terus kalau mau pindah-pindah perangkat lain juga nggak ribet ya, karena 2 TWS ini juga udah support multi point connection atau dual connection. Jadi bisa connect antara HP atau laptop sekaligus secara simultan, nggak perlu pairing-pairing ulang. Ini kepake banget buat saya atau Anda yang terbiasa switching audio, kayak misalnya kita lagi dengerin musik di laptop nih, terus tiba-tiba harus nerima WhatsApp call di HP. Nah, ini udah bisa pindah-pindah, nggak perlu ribet-ribet pairing ulang dari awal. Nah, kalau pengen dapetin pengalaman audio yang plus-plus, 2 TWS ini juga udah bisa dikonekin sama aplikasi di smartphone. Tinggal buka aja Google Play Store atau App Store, terus cari dan download aplikasi yang namanya QCY. Habis download, install, nanti kita harus bikin akun dan konekin TWS-nya di sini. Habis connect, udah deh, fitur-fiturnya tuh banyak banget ya yang bisa kita cobain. Tapi fitur yang esensial tentunya kita bisa ngubah preset audionya ya. Ini dikasih 6 pilihan.
Untuk ANC Buds ini so far sih kualitasnya udah cukup oke ya, tipikal nge-bass ya, karena dia pakai driver yang lumayan gede di 10,8 milimeter. Cuma kadang karakter yang suara nge-bass yang powerful gini tuh nggak terlalu cocok untuk genre musik tertentu. Jadi ya kalau pengen lebih enak kita bisa nyesuaiin dengan preset audio yang udah disediain. Atau kalau misalnya masih belum puas dengan 6 pilihan tadi, kita juga bisa nge-custom sendiri untuk preset audionya. Jadi kita dikasih kebebasan banget di sini. Beda feel-nya nih pas nyobain Crosskey C30. Open ear kan biasanya tuh kehilangan karakter bass ya, tapi yang menarik di sini tuh justru bass-nya masih lumayan oke. Dan biar makin jedag-jedug biasanya sih saya pakai, preset yang heavy bass ya, supaya bass-nya bisa jauh lebih powerful lagi. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang lebih dalam lagi. Untuk fitur ANC, QCY ANC Buds ini beneran oke atau cuma gimmick ya? Untuk harga TWS 200 ribuan sih, ini modenya super duper komplit ya. Jadi nggak cuma sekedar matiin atau nyalain ANC, ini mode ANC-nya jauh lebih spesifik. Di sini kita bisa nyesuaiin ANC di tempat yang bising banget kayak di jalanan atau di komuter sampai yang noise-nya tipis-tipis di dalam ruangan. Tingkat kedap suaranya juga bisa kita atur ya, tinggal geser-geser aja barnya di sini. Tapi kalau bingung, kita bisa ngaktifin yang namanya mode adaptif. Nanti sistemnya tuh bakal ngatur otomatis berdasarkan kondisi sekitar. Terus kalau lagi dipakai olahraga di luar, pindahin aja ke transparency mode ya, biar tetap aware sama suara sekitar. Dan surprisingly, pindah-pindah mode kayak gini tuh nggak ngurangin kualitas audionya sama sekali. Tapi buat Anda yang tipe pakai earphone harus banget tetap aware sama suara sekitar, open ear kayak QCY Crosskey C30 ini emang udah paling aman ya. Gak ribet-ribet gonta-ganti mode, lebih santuy dipakai olahraga sambil dengerin musik lamaan. Salah satu masalah yang paling sering dikeluhin orang-orang kalau pakai TWS ya gini, kadang suka hilang salah satu. Entah itu jatuh, nyempil, atau lupa naruh di mana pas abis dikeluarin dari telinga. Nah, yang menarik, dua TWS ini tuh bisa kita miss call ya dari aplikasi. Jadi kalau kita panggil, nanti tuh bakal muncul atau bakal kedengeran suaranya di earphone-nya. Nah, yang lebih membagongkan lagi, dua TWS ini juga bisa kita tracking ya dari maps yang ada di aplikasi. Dan fitur-fitur kayak gini tuh biasanya cuma ada di TWS-TWS yang harganya mahal. Kalau untuk latensinya gimana nih? Namanya perangkat wireless pasti yang namanya delay itu masih ada. Jadi kalau nggak pengen delay, udahlah langsung aja pakai earphone kabel. Kelar itu masalah. Nah kalau dipakai buat nonton film, delaynya sih hampir nggak kerasa ya. Palingan kalau buat main game sih, apalagi game-game shooter tuh. Biasanya kadang kita udah ngetap tapi suaranya tuh agak ketinggalan sepersekian detik. Nah, kalau pengen nggak delay banget, kita bisa ngaktifin yang namanya mode game yang ada di aplikasi. Itu udah bisa minimalin delay yang ada itu. Tapi pas sudah nggak main game, mending langsung matiin aja mode gamenya ya. Karena biasanya kalau kita tetap pakai mode game dan kita pakai buat dengerin musik atau nonton film, itu tuh karakter suaranya bisa berubah. Tes tes 1 2 3 ini merupakan hasil tes mic dari QC Buds ENC dengan skema di belakang kamera ada exhaust AC, angin sedang berembus dengan kencang dan di bawah ada konstruksi pembangunan. Tes tes 1 2 3 ini merupakan hasil tes suara mic dari QC Crosskey 30 dengan skema di belakang kamera ada exhaust AC, angin sedang berembus kencang dan di bawah ada konstruksi pembangunan. Untuk baterainya juga cukup lumayan ya buat dipakai berhari-hari. Ini dari pertama ngaktifin sampai udah jalan hari ketiga, terpantau di indikator nih baterainya masih ada di kisaran 60%-an. Kalau kata QCY sih untuk masing-masing earphone di sini punya daya tahan baterai sekitar 5 sampai 6 jam dipakai nonstop ya. Dan total kalau dipakein charging case ya, ini bisa dapat durasi baterai itu sekitar 25 sampai 30 jam. Jadi ya kalau ngelihat angka segitu untuk pemakaian normal dan gak dipakai terus-terusan sih, ini bisa tahan sekitar 5 sampai 6 hari. Oke, jadi kesimpulannya, dua TWS QCY ini tuh semacam ngasih standar baru ya, buat TWS yang dalam tanda kutip terjangkau. Kan sekarang 200 ribuan kita bisa dapetin TWS dengan mode ANC yang komplit dan gak sekedar ada doang di sini. Butuh yang open ear juga kita bisa dapetin di bawah 1 juta ya, dengan desain secakep ini dan kualitas suara yang gak kedengeran murah. Paling catatan kecil saja sih buat saya pribadi untuk TWS yang QCY, semoga di next line up berikutnya kapasitas baterainya bisa lebih di boost lagi ya, lebih gede lagi. Karena jujur untuk TWS yang ada ANC-nya kayak gini, itu tuh butuh power yang gak sedikit. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama TWS QCY ANC Buds dan TWS QCY Crosskey C30.
Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian 2 TWS ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.